Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu ya, yang ingin saya tanyakan ini masalah azan di kubur. Apa itu? Jadi azan di kubur. Saya pernah melihat adzan itu ada yang sambil berdiri di bawah kubur, ada juga adzan yang sambil jongkok di atas. Jadi ini yang afdol itu yang mana gitu Bu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah azan di kubur ini perbedaan di antara ulama kita. Tidak harus ulama-ulama lain dulu. Ulama kita perbedaan. Kebanyakan dari ulama kita mengatakan tidak perlu adanya azan di dalam kubur. Termasuk orang-orang besar, Ibnu Hajar sendiri. Jadi ulama besar mengatakan tidak ada azan di dalam kubur. Ulama kita, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati syafi'iyati. Nah, sebagian dari mereka ada mengatakan ada azan di dalam kubur. Ini adalah masalah menyamakan, dan dia merentetkan hujahnya juga diterima, bisa diterima. Mengerentetkan hujahnya seperti seorang bayi yang baru terlahir dari perut ibundanya masuk alam baru, alam dunia, maka diazani. Begitu juga seorang manusia dari alam dunia ke alam barzah diadzani. Dia menghadirkan hujah-hujahnya juga. Pada kesimpulannya ini ada dua pendapat dalam hal ini. Bukan berarti ini langsung musuh kita yang tidak adzan. Paham tak? Ini yang tidak adzan adalah juga akidah kita, fikih kita, ulama kita yang mengadzani. Dan yang tidak mengadzani juga ulama kita ada. Jadi tolonglah agak lembut masalah semacam ini. Jadi enggak usah ribut. Adapun caranya itu enggak penting. Kadang-kadang kita di antara yang adzan saja gulet itu. Ini memang kita biasa gampang ribut model manusianya itu. Ya yang paling enak bagaimana? Apakah di dalam atau di luar? Suka-sukalah. Kalau di dalam ternyata Masya Allah hujan terus, memangnya agak minggir dikit lah atau bagaimana. Jadi itu masalah itu tidak terlalu penting. Bagi yang mengadakan adzan, suka-suka. Karena biasanya yang mengadakan adzan itu adalah diperkenalkan di telinganya. Tidak di dekat telinganya pun juga. Kalau bayi kan begitu, adzan di telinga kanannya. Kan begitu, bayi baru lahir. Dan juga untuk meninggal dunia, bagi yang mengatakan adzan diperlakukan seperti itu juga. Baik, urusan adzan masalah khilaf. Tidak perlu kita ribut urusan adzan. Apalagi bagaimana cara adzannya. Bagi anda yang suka mengadani, adzani saja. Kalau memang tukang adzannya miring di sana, ya biarin sajalah. Miring di situ, ya biarin saja. Enggak usah ribut nanti. Kita biasa ribut. Mulai dari memandikannya ribut. Sampai ini mohon maaf saya ingatkan. Ada suatu hari ada mandikannya. Nabi pernah berkata, ya laumuti qablila ghasaltuki. Ya Aisyah, kalau engkau mati sebelumku akan aku mandikan. Suami itu boleh mandikan istri. Enggak ada istilah batal wudu dan sebagainya. Mana ada wudu di sini? Perempuan sudah meninggal enggak ada istilah wudu, tidak wudu. Boleh seorang suami mandikannya. Akan tapi nanti diutamakan adalah memang itu. Termasuk perempuan-perempuan yang mahram, perempuan-perempuan yang memandikan perempuan. Laki-laki yang mandikan laki-laki. Jangan sampai anda laki-laki mandikan perempuan, kecuali anda mahram. Yang meninggal ibunda anda, yang meninggal anak putri anda, boleh memandikannya. Itu pun tetap menutup auratnya, bukan dibuka. Nah, kemarin ada orang, masalah fatwanya lantang sekali. Batal nanti, batal apanya? Orang meninggal dunia tidak ada batal-batalan sudah. Yang wajib kita yang wajib mandikan. Tidak dimandi pun dia bisa masuk surga kok. Yang dosa kamu, gitu saja kok. Jadi ada orang lusuhnya lebih yang nggak mau ngaji. Kalau lebih apa? Lebay. Semudin lah bahasa Jawa. Mudin tidak pernah ngaji. Mudin tidak pernah ngaji. Termasuk pernah kita juga, tidak jauh-jauh di Cirebon. Ini letak mayit. Letak mayit. Mayit perempuan jelas. Mayit perempuan adalah kepalanya adalah di arah kanan. Kemudian kita ke arah pinggulnya. Kalau laki-laki, di dalam ulama kita menjelaskan, laki-laki sama, sebagian mengatakan sama, tapi kita menghadap ke kepalanya. Sebagian dibalik, kepala yang ditaruh di arah selatan, kiri, kemudian kita menghadap ke kepalanya. Ini semua ada aturannya. Kenapa kok begitu? Sebab kalau laki-laki, sebab disunnahkan bagian terbanyak dari mayat itu adalah di kanannya. Makanya kepalanya harus dibalik di arah selatan. Kalau di Indonesia, selatan itu mana? Pokoknya selatan, arah kiri. Jadi imam yang ngadep ke sini, berarti bagiannya adalah terbanyak. Begini juga boleh ke arah kepala di utara juga boleh. Ini masih sempat ribut itu. Ajib. Ini makanya ngaji itu penting.
Sampai saya ngomong, sudahlah Pak, pokoknya jangan suruh berdiri mayatnya, sah sudah. Ini kadang-kadang orang bikin ribut. Ilmu itu penting, makanya sampai ada lagi seorang ibu, suaminya meninggal dunia itu nggak boleh keluar dari kamar. Ini ustadz model apa ini? Akhirnya saya panggil, keluar, Bu. Itu nemu yang lainnya, ada saudara kerabat ini. Iya Bu, ya katanya ustadz itu nggak boleh. Saya stres ngelihat ranjang suami saya, ngelihat ranjang suaminya dok, stres dia. Ya nggak boleh keluar rumah pakai dandanan. Di rumah ketemu sanak kerabat boleh, biar riang dia. Ini ada di Cirebon itu. Hebat Cirebon itu. Saya pusing ya. Yakin bukan ulamanya itu. Kalau ulamanya tidak. Hanya itulah yang tidak mau ngaji, ngurusi jenazah. Tidak ngaji, ngurusi jenazah. Keluar, nemui sanak kerabat dan saudaranya. Boleh. Tentunya dengan menutup aurat. Tanpa danda. Dan ketemu sepumu, ketemu ini. Mungkin terhibur dengan itu semuanya. Ini adalah masalah mayat itu kadang-kadang ribut. Di kalangan orang yang tahlilan saja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak mau. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, enggak boleh panggil azim. Ajib. Ini ada satu tahlilan, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Yang satunya ulama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini gara-gara gitu tak ribut. Sehingga dikerasin azim. Leh. Ada juga. Di Indonesia itu, bukan di Cirebon. Nanti Cirebon saja, saya orang Cirebon ya. Ini karena lingkungan-lingkungan. Perlu, cobalah, kita perlu dalam keadaan orang meninggal dunia. Sampai ngurusi mayat, ribut, masih banyak zikir. Wah, jangan, macam-macam. Ngurus jenazah kok ribut. Yang sejuk ini orang meninggal dunia, banyak didoain. Repot, gara-gara semuanya ngatur kayak jadi imam. Jadi ulama semuanya di situ. Makanya paling enak minggir aja lah. Kau kubur bagaimana saja sah, sudah selesai. Yang penting tidak ngadep ke kiblat, sudah selesai. Kemudian binatang buas tidak akan membongkarnya, sudah selesai. Ribet ini, coba saja. Semuanya jadi ustadz. Kalau sudah urusan jenazah, semuanya jadi ustadz. Ribut. Kenapa kita sering membuat keributan? Hati yang sudah tidak ketemu itu. Atau kurang ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, pemahaman, dan kelembutan hati kepada sesama.